Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan iman hingga bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amalan di zikir yang luar biasa dahsyat, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kalimat ini bukan sekadar bacaan di lisan, tetapi sebuah pernyataan iman dan keyakinan bahwa cukuplah Allah menjadi penolong kita, pelindung kita, dan sebaik-baiknya tempat bersandar. Di zikir inilah yang mampu membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Saudaraku sekalian, hidup ini tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan. Ada masa di mana usaha kita terasa berat, seolah pintu-pintu rezeki tertutup rapat. Bahkan doa kita seakan tak kunjung terjawab. Ada pula saat di mana hutang menumpuk, kebutuhan semakin banyak, sementara jalan keluar terasa buntu. Allah yang Maha mengetahui keadaan hamba-Nya telah memberikan kunci yang luar biasa, yaitu tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan juga menyerah pada keadaan. Tawakal adalah puncak dari iman, ketika seorang hamba sudah berusaha sekuat tenaga, namun hatinya tetap bergantung hanya kepada Allah. Ia sadar bahwa hasil dari setiap ikhtiarnya bukan ditentukan oleh kemampuan dirinya, melainkan oleh izin Allah. Inilah makna mendalam dari kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dialah sabak-bek, pelindung. Kalimat ini bukan sekadar bacaan di lisan, tetapi pengakuan hati bahwa Allah adalah sandaran. Ketika kita mengucapkannya dengan penuh keyakinan, kita sedang menyerahkan seluruh urusan hidup kepada Allah yang Maha Perkasa. Inilah yang dulu diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, dan api pun menjadi dingin serta menyelamatkan beliau. Inilah pula yang diucapkan oleh Rasulullah ketika kaum musyrikin hendak menekan beliau. Maka barang siapa mengamalkan di zikir ini dengan penuh keimanan, Allah pasti menurunkan pertolongan-Nya. Jamaah yang dirahmati Allah, tawakal adalah obat bagi hati yang gelisah. Banyak orang hari ini yang merasa cemas, takut miskin, takut tidak cukup, bahkan takut kehilangan. Padahal Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah As-Salak ayat 3. Ayat ini adalah janji yang pasti bahwa siapapun yang menggantungkan hatinya kepada Allah, ia tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Tawakal juga menjadi pintu terbukanya rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Seringkali ketika kita merasa semua jalan tertutup, justru Allah bukakan jalan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ada orang yang tiba-tiba mendapat peluang usaha, ada yang dipertemukan dengan orang baik yang membantu, ada pula yang hutangnya lunas dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Semua itu adalah buah dari keyakinan dan tawakal kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita jadikan tawakal bukan sekadar ucapan, tetapi gaya hidup seorang muslim.
Setiap kali kita menghadapi masalah, jangan buru-buru panik. Jangan langsung putus asa. Katakanlah dalam hati dengan penuh keyakinan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan urusan kita kepada Allah, maka insya Allah pintu solusi akan terbuka dan pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil bukanlah sekadar rangkaian kata biasa. Kalimat ini adalah senjata batin seorang mukmin, sebuah deklarasi iman yang menyatakan bahwa kita tidak bergantung pada siapapun kecuali Allah. Ketika lisan mengucapkannya dengan penuh keyakinan, sebenarnya hati kita sedang menancapkan kepercayaan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala oleh kaumnya. Semua manusia pasti akan menganggap tidak ada lagi jalan. Namun, apa yang terjadi? Beliau mengucapkan kalimat ini, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Inilah bukti nyata bahwa di zikir ini mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Begitu juga Rasulullah saat berada dalam tekanan musuh, ketika pasukan musyrikin hendak menggempur beliau dan para sahabat. Pada saat itulah ayat tentang Hasbunallah turun, dan para sahabat mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Allah pun menurunkan pertolongan, sehingga keadaan yang menakutkan berubah menjadi kemenangan. Dari sini kita belajar, di zikir ini adalah kalimat yang lahir dari hati yang yakin, bukan sekadar bacaan di bibir. Saudaraku, rahasia besar dari zikir Hasbunallah terletak pada keyakinan yang menyertainya. Jika hanya diucapkan sebagai rutinitas tanpa menghadirkan hati, maka ia hanya sekadar suara. Namun jika dibaca dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pengakuan bahwa Allah adalah penolong sejati, maka ia menjadi magnet yang menarik pertolongan Allah dalam hidup kita. Karena Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jika kita yakin Allah menolong, pasti pertolongan itu datang. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa merasakan kekuatan di zikir ini. Ketika dihimpit masalah, saat hati resah dan pikiran kacau, cobalah duduk sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lalu ucapkan berulang kali, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perlahan hati akan tenang, pikiran jernih, dan solusi mulai tampak. Ini ketenangan yang Allah janjikan bagi hati yang selalu mengingatnya. Maka, wahai saudaraku, jangan meremehkan di zikir yang agung ini. Bacalah dengan yakin, jadikan ia tameng di saat genting, jadikan ia kunci doa di saat berharap, dan jadikan ia penopang ketika usaha seakan buntu. Karena jika Allah sudah menjadi penolong kita, maka tidak ada satupun masalah yang terlalu berat, tidak ada satupun kesulitan yang terlalu sulit, dan tidak ada satupun rezeki yang mustahil untuk Allah turunkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimat agung yang syarat dengan kekuatan spiritual. Para ulama dan ahli hikmah banyak menganjurkan amalan di zikir ini sebagai wasilah untuk membuka pintu rezeki, ketenangan, dan pertolongan Allah. Di antara amalan yang masyhur adalah membaca di zikir ini sebanyak 450 kali setiap malam, terutama setelah sholat isya hingga menjelang tidur. Amalan ini dilakukan dengan tenang, khusyuk, dan penuh keyakinan bahwa Allah adalah sabok baknia, pelindung dan pemberi rezeki. Mengapa harus 450 kali?
karena jumlah ini bukan sekadar hitungan kosong, melainkan bagian dari wirid yang diwariskan oleh sebagian ulama sebagai bentuk disiplin dizik. Dengan pengulangan sebanyak itu, hati menjadi fokus, pikiran lebih terkendali, dan keyakinan semakin tertanam. Di zikir ini, bukan hanya lantunan bibir, tetapi latihan jiwa untuk benar-benar menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketika hati sudah tertambat pada Allah, maka pertolongannya akan mudah datang. Amalan ini sangat dianjurkan dilakukan dalam keadaan suci. Setelah menunaikan sholat Isya, duduklah dengan tenang. Niatkan dalam hati bahwa di zikir ini bukan semata-mata untuk mengejar dunia, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon kecukupan, dan meminta agar Allah melapangkan segala urusan. Bacalah perlahan-lahan dengan penuh penghayatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Insya Allah, semakin sering kita melakukannya, semakin tenang hati kita dibuatnya. Jamaah sekalian, hasil dari amalan ini bukan hanya berupa kekayaan dalam arti materi. Terkadang Allah tunjukkan hasilnya dengan cara yang berbeda. Hati menjadi lapang, beban terasa ringan, datangnya ide baru dalam usaha, bertemunya kita dengan orang-orang baik yang memberi jalan rezeki, atau bahkan lunasnya hutang tanpa kita duga. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang mau bersandar penuh kepo dunia. Ada pula yang mengalami keajaiban dalam bentuk datangnya rezeki besar secara tiba-tiba. Ada orang yang mendapat proyek tak disangka, ada yang dipanggil bekerja setelah lama menganggur, ada yang menemukan peluang bisnis menjanjikan, bahkan ada yang mendapat bantuan dari orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Inilah yang sering disebut sebagai kaya mendadak, yakni datangnya karunia Allah dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan di zikir 450 kali hasbunallah. Ini bukan sekadar ritual, tetapi kebiasaan hidup yang meneguhkan hati. Jangan sekadar mengejar hasil dunia, tetapi niatkan sebagai bentuk tawakal dan kepasrahan kita kepada Allah. Dengan begitu, rezeki yang datang tidak hanya berupa harta, melainkan juga keberkahan, ketenangan, dan kemudahan dalam hidup. Karena sesungguhnya, jika Allah sudah menjadi penolong kita, maka dunia dan seisinya akan terasa kecil dibanding pertolongannya yang agung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata kaya mendadak, sebagian besar pikiran manusia langsung tertuju pada uang miliaran rupiah, rumah mewah, atau kendaraan yang serba berlimpah. Padahal, makna kaya dalam Islam jauh lebih luas dari sekadar harta benda. Kaya mendadak bisa berarti Allah berikan ketenangan hati dalam sekejap, padahal sebelumnya kita diliputi keresahan. Kaya juga bisa berarti Allah bukakan jalan rezeki yang halal dan penuh berkah tanpa kita sangka-sangka. Inilah kekayaan sejati yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Seringkali, kekayaan mendadak itu datang dalam bentuk ide atau inspirasi. Ada orang yang semula bingung mencari jalan usaha. Tiba-tiba, Allah berikan ilham sebuah peluang bisnis yang sederhana, namun menghasilkan. Ada pula yang diberi kecerdasan dalam mengambil keputusan, sehingga dalam sekejap hidupnya berubah menjadi lebih baik. Semua itu tidak lain karena dizikir dan tawakal yang ia lakukan, hingga Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang tak terduga. Ada juga kekayaan mendadak berupa pertemuan dengan orang-orang yang menjadi jembatan rezeki. Terkadang kita dipertemukan dengan sahabat lama yang memberi peluang, atau kenalan baru yang membawa kerjasama menguntungkan. Bahkan,
Ada yang tiba-tiba mendapat bantuan dari orang yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Semua itu adalah bukti bahwa Allah mampu menggerakkan hati siapapun untuk menjadi jalan rezeki bagi hamba yang bertawakal kepadanya. Selain itu, kaya mendadak juga bisa berupa lunasnya hutang yang selama ini menghantui. Banyak orang merasa terbebani dengan hutang, bahkan kehilangan semangat hidup karenanya. Namun, dengan dizikir dan tawakal, Allah mudahkan jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada yang tiba-tiba rezekinya cukup untuk melunasi. Ada yang mendapat keringanan dari pemberi hutang, bahkan ada yang hutangnya terhapus begitu saja. Bukankah ini bentuk kekayaan yang sangat melegakan hati? Jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ingat bahwa kekayaan sejati bukan hanya soal jumlah harta, tetapi keberkahan di dalamnya. Ada orang yang hartanya sedikit, tapi selalu cukup dan membawa kebahagiaan. Ada pula yang hartanya banyak, tapi selalu merasa kurang dan hidup gelisah. Maka, kekayaan mendadak yang datang dari Allah bukan hanya untuk menambah isi dompet, tetapi juga untuk menambah keberkahan, rasa syukur, dan ketentraman dalam hidup. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah memahami tujuan dari dizikir hasbunallah. Jangan hanya membaca karena ingin cepat kaya, lalu melupakan sang pemberi kekayaan. Ingatlah, semua harta hanyalah titipan, dan yang terpenting adalah bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, semakin tawakal, dan semakin yakin bahwa Dialah sumber segala kebaikan. Jika niat kita lurus, insya Allah kekayaan yang datang tidak akan menjerumuskan, melainkan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan dizikir hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai pegangan hidup sehari-hari. Jangan hanya saat kita berada dalam kesusahan, tapi juga ketika kita berada dalam kelapangan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan semakin dekat kepada orang-orang yang senantiasa mengingatnya. Ingatlah, dizikir bukan hanya penghibur hati, tetapi juga penguat jiwa dan penarik rahmat Allah dalam kehidupan kita. Kita harus memahami bahwa amalan ini adalah bentuk ibadah, bukan sekadar alat untuk mengejar dunia. Jika kita menjadikannya sekadar sarana untuk mendapatkan harta, maka manfaatnya akan berkurang. Namun bila niat kita lurus, ingin mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dunia pun akan mengikuti. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Urusannya dikumpulkan, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Maka teruslah istiqomah dalam dizikir. Jangan hanya 3 malam atau seminggu, tetapi jadikan bagian dari kebiasaan hidup. Bacalah dizikir ini dalam setiap kesempatan, baik saat bekerja, berdagang, belajar, atau beristirahat. Semakin sering kita membasahi lisan dengan dizikir, semakin lapang hati kita, semakin tenang jiwa kita, dan semakin luas rezeki yang Allah berikan. Mari kita juga berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Ya Allah, cukupkanlah Engkau bagi kami dalam segala urusan kami. Lapangkanlah rezeki kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Hilangkanlah kesempitan, jauhkanlah kami dari hutang, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, agar kami bisa gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, kekayaan yang sejati
bukan hanya harta yang banyak, tetapi hati yang tenang, keluarga yang sakinah, dan hidup yang penuh berkah. Itulah yang harus kita kejar melalui di zikir ini. Jika Allah ridho kepada kita, maka segala yang ada di dunia akan terasa cukup, dan kita akan selalu merasa kaya meski tidak memiliki segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.